صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma
يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا عليكم إبادة
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samanya. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sihamil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhadarotiha munkasifah nahbaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pengatur waktu, pembawa acara anu pribados dipihormat, panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diselenggarakeun di Masjid Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Al-Musyarrafah adalah mulia. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Musyarrafah adalah termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya menjadikan orang yang ahli ibadah, amin. Dan mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah jarah ke tanah suci Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa mabit di Muzdalifah, juga melempar jumrotul ula, ustok dan akobah, balik lagi ke Subang, nambahan mobil anu mewah, murang kalihna soleh tur solihah. Mudah-mudahan mautna sing husnul khotimah ya robbal. Nanging amanat upami bade meser mobil, ulah mobil Avanza kunaon Bu, hartosna kirang sae Avanza angkutan Avanza angkutan paranti salingkuh. Nah eta mah kumaha nafsiran we, kedahna mobilna apipi, aku pasti pulang. Bismillah nu jadi sekar bubuka purwaning carita nu ngaguru dina kalbu nu ngagalura dina dada anu jadi malati ati tarete hate diwuwuhku alhamdulillah. Ucapan panundung rambu-rambu takabur anu pajejet jereun pejit anu pasolengkrah dina bayah anu rajin najong kana tonggong ngacedak kana taar nyiku kana kalbu met kana hate ngabentur kana tuur anu mantak ngahalang tembusna cahaya kudus kana sukma manusa. Dipiring ku ngagalindengna dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hiji ucapan sumpah janji pasiniati anu hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang dina nohonan mungkul bakti kadat anu maha suci.
sabada diikat kedua kalimat syahadat, insya Allah seorang mukmin sareng muslim bakal nagaduhan sifat istiqomah. Saur bahasa agama, saur bahasa sepuh bakal nagaduhan keyakinan anu sacangreut pageuh, sagolek pangkek saceblok haur, keyakinan anu moal unggul kalinduan, moal bedag keanginan, moal bisa kayeunin puciki, moal bisa kabawa ku sakaba-kaba, moal bisa dikoet-koet kuno keket da teu aya ramuan. Kembang malati jatining iman anu sajati paparin Allah nu maha suci, kembang mawar nu ligar dina taar paparin Allah nu maha bunghar, kembang samboja nu ligar dina dada paparin Allah nu maha wisesa, kembang gadung anu gumulung di nyana jantung paparin Allah nu maha agung, kembang kadu, kembang buah, kembang rambutan eta mangaran-ngaran kembang. Teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina rasa, teka beku-beku dina kalbu, teka gilir-gilir dina pikir. Sholawat kali salam kawilujengan salamina mugia dikocor golontorkeun ka junjunan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka para keluarga, para sahabat, para tabiin kalih tabiatun dugi ka umatna. Menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, peuting anu teu daek cicing, disusul ku beurang anu pinuh ku pangharepan, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, ngarencana arek peringatan Isra Mi'raj teh geus ti minggu kamari, ngalampungan pangarsa Bapak Bambang simkuring di hubungan kumantena alhamdulillah laksanana neme wengi ayeuna, alhamdulillah. Eta teh name tatanun panginten Bu, istilah pawayangan we. Wargi hadirin sadayana, ayeuna teh adalah bulana geus bulan Rajab. Benar? Geus lewat bulan Rajab, nyaeta bulan Sya'ban. Atanapi bulan Rewah kaping 4. Rasa cintana keluarga masjid As-Sarofah sehingga sok sanaos Rojabna parantos kalangkung, mudah-mudahan henteu ngirangan kana takdim sareng ngamumulena urang kana peristiwa anu paling besar menurut catatan sejarah. Kenapa dikatakan peristiwa paling besar? Karena tidak ada yang di Isra dan di Mi'rajkan menurut catatan sejarah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, peringatan, bahasa peringatan itu akan lahir dua. Pertama, bahasa peringatan itu berarti ada yang diingat-ingat. Yang kedua, ada yang diingatkan. Siapa yang diingat-ingat? Halo? Siapa yang diingat-ingat? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Bilakah kami tidak menciptakan engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, bumi berikut seisinya tidak akan kami ciptakan. Di dalam kitab yang sangat kecil namanya kitab Daqaiqul Akhbar, pertama Allah ciptakan bukan Nabi Adam, tapi pertama kali Allah ciptakan Nurul A'zam, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 70.000 tahun beliau membaca tasbih, sehingga ketika Rasulullah membaca tasbih, barulah Rasulullah melihat di dalam cermin kehidupan, cermin hayat, sehingga begitu kesempurnaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang biasa kita lakukan sehabis sholat, biasa kita membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Pak, halo, masih aya keneh wiridan aya keneh Pak? Tas sholat aya keneh wiridan. Alhamdulillah. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sarang subhan wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi menyampaikan lewat hadisnya, kalimatani khofifatani ala lisan saqilatani alal mizan. Ada dua kalimat mudah untuk diucapkan, siapapun bisa, yaitu adalah kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menasbihkan, mensucikan zat yang maha agung. Tapi dua kalimat itu sakilatani alal mizan, bila nanti kita di mahkamah robaniyah ditimbang orang yang senantiasa melafalkan dua kalimat tersebut, maka sakilatani alal mizan, timbangan amalnya bobotnya jauh akan lebih besar. Maka diusahakan kalau baca tasbih itu jangan tergesa-gesa. Sapalih masuk kaya Pak mekot rusuh reka mana Pak Ustaz maca tasbih lain subhanallah dan rusuh teh banaloh nyaeta mah atuh lain maca tasbih alhamdulillah nage da gancang dulillah ku balas ku gancang Allahu akbar na barlok pal menang mata ganjaran eta sing tarti subhanallah gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali lagi adalah peringatan Isra dan Mi'raj, yaitu berarti siapa yang diingat-ingat Rasulullah, yang diingatkan adalah kita. Laras Pak, timbul pertarosan kunaon bu panna sok diemutan, panna sok diingetan kunaon sok loba poho leres. Ibu bapak naros simkuring ari panyakit poho sae atanapi awon, panyakit poho sae awon aya nu sae aya nu awon. Anu sae bulan puasa maklum puasana anyar kene karek sapoe dua poe biasana sok ngopi munteren we ngopi balik di masjid deh gitu kan. Ari geus seet ari cek ibu teh asa nu sengit kopi ieu teh ari ka dapur tadi tinggal teh bapak keur munteren we ngopi nanya batal teu puasana henteu sok sing sering poho eta teh diapah panyuguhan ti Allah ta eta teh poho teh alus ngana sadulah diniatan we rek poho heula ingat teh atuh meureun ari kitu mah poho naros deui aya poho nu sae naros mal ka bapak rek ka ibu ari ngalahirkeun nyeri teu disebut nage ngajuru cek para jimah nyawana nate sajuruna deui. Bayangkeun seorang istri ibu subhanallah paingan cek Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lain kudu sampean ibu dicuci di sanes. Artinya kita ingin mendapatkan keridhaan Allah adalah digantung terhadap ridhonya orang tua, bukan bapak ibu tapi ibu dulu
yang lebih capek adalah seorang ibu. Makanya rata-rata ulah waka ngajur hamil we heula minimal hamil teh cek Imam Syafi'i ya mah lain Syafi'i nu ngobrol cek Imam Syafi'i ngandung teh minimalna 6 bulan. Jadi lamun 6 bulan melahirkan insya Allah paling inkubator heula Pak. Mayoritas 8 bulan 10 hari. Panglila anak hamil 4 tahun Pak. Ayah anu dihamilkeun 4 tahun menurut catatan sejarah saha Imam Syafi'i lain Syafi'i nu ngobrol punten ya ieu mah biasa minimal coba bayangkan. Maka ketika seorang perempuan ngandung ya maka ketika seorang perempuan ngandung setiap hari dikurangi adalah 1 kirot diangkat 100 derajat dihapus 100 kehilapan dan diberikan 100 kebaikan. Itulah hanya diperuntukkan kepada seorang ibu. Maka ketika seorang ibu melahirkan sama dengan bayi bersih daripada noda dan dosa. Alhamdulillah. Hoyong dihampura dosa Bu. Sing sering naon, sing sering ngalahirkeun. Nyanya sering ngalahirkeun berarti sering dihampura dosa. Lamun lahir can waktuna disebutna naon di Cinangsi prematur teh keluar can waktuna. Tah jadi lamun ibu bapak dongkap ka pangaosan can waktuna uih belum waktunya pulang sudah pulang, itulah orang prematur. Nah tungtukna ngaji teh geus ditutup ku doa, lamun memeh doa geus aya nu ngololos tak eta nu prematur sabab keluar can waktuna. Baik ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada 4 dasar kenapa terjadi Isra Mi'raj. Pertama, amul huzni. Di dalam Khulasatul Nurul Yakin juz awal disampaikan di tahun kenapa dikatakan amul huzni, sebab pada tahun ke-10 diangkatnya kenabian Rasulullah itu berduka, huzni itu bersedih. Kenapa dikatakan Rasul di tahun 10 dikatakan amul huzni tahun berduka? Karena pertama Khadijah istrinya beliau tahun ke-10 adalah wafat. Ketika Khadijah wafat, Masya Allah tabarakallah, bayangin ibu dan bapak, Khadijah itu waktu nikah kepada Rasulullah orang paling kaya di kota Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah itu kepunyaan Siti Khadijah. Ketika nikah dengan Rasulullah, taknya habis dipakai untuk mengembangkan agama pada saat itu di kota Mekah. Maka ketika Khadijah wafat, baju yang dikenakan, baju abaya itu sudah bertambalkan 83 tambal. Bayangkan, salah satu di antara tambalnya ada yang terbuat tambalnya dari kulit kayu. Maka ketika Khadijah mau wafat, pernah meminta kepada putrinya Fatimah, kalau bahasa kita sampaikan kepada ayahmu Umi nanti kalau meninggal minta dibungkus kapannya dengan sorban abi yang biasa pakai menerima wahyu yang berwarna hijau. Disampaikan oleh putrinya kepada Rasulullah. Langsung adalah Rasulullah menghadap kepada Siti Khadijah. Ketika Khadijah sedang ada di pangkuan Rasulullah, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dari sorga membawa kain kapan untuk Khadijah. Khadijah mah ibu bapak, ternyata kain kapannya pun juga itu bukan dari dunia, langsung diberikan oleh malaikat Jibril dari sorga. Satu-satunya perempuan yang akan pertama kali masuk sorga
adalah yaitu Khadijah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini adalah menyusul menjadi Khadijah berikutnya. Amin ya robbal alamin. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sarang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahul suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa inna sholatan hasibiyyi Muhammadin tunazi liyaumil qiyamah. Ternyata dari sekian banyak perintah Allah, yang Allah sendiri turun tangan hanyalah perintah sholawat. Maka orang yang akan pertama kali diberikan syafaat di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ibu bapak, sholat perintah Allah. Kira-kira Allahna sholat tuh? Lamun Allah sholat, Allah nyembah saha. Allah miwarang zakat, Allah henteu zakat. Allah miwarang ibadah haji, Allah adalah menunaikan ibadah haji. Tapi tatkala Allah merintahkan sholawat, Allahnya sendiri membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah membaca sholawat kepada Nabi, itu namanya adalah rahmat, dengan mengagungkan. Kalau malaikat yang membaca sholawat, namanya istighfar, mohon ampunan. Kalau kita membaca sholawat, berarti namanya doa. Timbul pertanyaan, kenapa kok kita harus membaca sholawat? Bukankah Nabi itu seorang manusia yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah? Lalu untuk apa kita mendoakan beliau? Ibu dan bapak, kalau diumpamakan menurut ulama usuluddin, Rasulullah itu ibarat satu gelas yang telah penuh dengan air. Misalkan kalau Rasulullah segelas air susu telah penuh, lalu kita punya air adalah air apa ini namanya? Air murah. Ini air paling murah, ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita punya air murni, punya aqua, lalu kita membaca sholawat kepada Nabi, laksana kita punya air tawar ini, lalu dituangkan kepada gelas yang berisikan susu. Insya Allah ketika gelas sudah penuh lalu kita isi lagi, kira-kira cairna rek murunyung kaluhur apa rek kahanap? Pasti jatuh ke hanap. Tah urang teh tatakanana terang tatakan
wadah gelas Pak. Jadi kenapa kita membaca sholawat kepada Nabi? Kita berharap supaya adalah luber itu yang disebut syafaat. Yang luber itu walaupun tidak seperti manis yang ada di dalam gelas, insya Allah minimal hambar-hambar wae mah kudu. Maka sekali lagi adalah membaca sholawat itu ternyata sesuatu hal yang paling penting. Orang berdoa lupa membaca sholawat, jangan berharap doanya adalah dikabulkan Allah. Orang khutbah lupa membaca sholawat, balikan deh khutbah nak terjadi. Ya. Sholat mesti adalah membaca sholawat. Maka orang yang paling mulia itu orang yang paling viral. Siapa orang yang paling viral itu? Rasulullah. Kenapa dikatakan paling viral? Karena yang paling banyak disebut-sebut oleh orang. Betul? Dalam sholat kita minimal itu di dalam tahiyat berarti 2 kali. Berarti dalam 1 kali sholat, ya. Berarti sehari semalam itu baru sholat fardu saja. Itu berarti sudah menyebut nama Rasulullah setidaknya berarti sudah berapa kali? Sudah 10 kali. Belum sunat, belum di dalam acara riungan, belum di dalam acara kita berdoa dan lain sebagainya. Sedunia berapa miliar, berapa triliun manusia, itu ternyata yang paling disebut, sering disebut namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin jemaah rahimakumullah, kita kembali lagi ke dalam akar permasalahan. Jadi kenapa Rasulullah itu tahun 10 adalah disebut Amul Hujni? Satu kali lagi, karena tahun ke-10 istri tercinta Khadijatul Kubro wafat. Sebulan setelah Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib yang konon suka adalah menjaga Rasulullah, sehingga orang kafir Quraisy itu ketika dia akan menyakiti Rasulullah memandang pamannya. Sedangkan pamannya Abu Thalib itu seorang inohong di Bojong Rangkong, seorang tokoh terkemuka terhormat. Walaupun memang pamannya sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi beliau sangat menyayangi Rasulullah. Bayangin, maka ketika Khadijah di bulan yang pertama meninggal, sebulan kemudian pamannya meninggal, Rasulullah manusiawi biasa Pak, bersedihnya luar biasa. Maka orang kafir Quraisy semakin menjadi menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada tahun itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat supaya hijrah ke Habsyi. Ternyata ibu dan bapak ketika hijrah ke Habsyi, Masya Allah apa yang terjadi? Sampai Rasulullah dihujani batu, dihujani kotoran-kotoran hewan. Zaid bin Harisah itu yang menjaga Rasulullah, dia yang menghalang lemparan batu sehingga bercucuran darah. Zaid bin Harisah. Rasulullah pun kena giginya yang depan itu patah karena lemparan batu pada saat itu. Datanglah Jibril menawarkan jasa kepada baginda Rasulullah. Kurang lebih bahasanya, Muhammad, kalau bahasa kita, kau berdoalah kepada Allah. Kan? Udah kebangetan ini umat, biar akulah yang menurunkan siksanya. Tapi kami itu tidak bisa sembarangan. Engkau harus bermunajat dulu, bermohon kepada Allah. Ibu dan bapak, bayangkan kurang, ketika kita sedang terjepit, di situ ada orang yang menawarkan jasa, kira-kira menurang diterima mual. Subhanallah, sigana mah kurang kajen teuing burung palung ge dijeun minantu sigana balasku atohna. Tapi bagaimana ka Rasulullah? Ya Jibril, kalau umat ini adalah dimusnahkan, lalu siapa yang akan didakwahi oleh kami? Merenang aku merenang jalmana. Bahkan Nabi ngangkat tangan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun.
Gusti hampura kieu-kieu ge eta teh umat kami. Fa innahum la ya'lamun, mereka berlaku seperti itu karena dia tidak paham dan tidak mengerti. Subhanallah. Itulah kemuliaan. Pantas bila beliau adalah dikatakan makhluk yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terjadi Isra Mi'raj adalah linuriyahu. Di dalam ayat ini linuriyahu min ayatina, artinya untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bayanama kurang lebih ada 20 kejadian yang dialami oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Di antaranya yaitu Rasul melihat kaum yang menanam padi, begitu ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dipanen. Sudah dipanen, keluar lagi, berbuah, dipanen lagi, terus begitu menerus, tidak ada henti-hentinya. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril mahada, Jibril ini itu sebenarnya apa? Kata malaikat Jibril, Muhammad ini adalah lambang umatmu. Umatku yang bagaimana? Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ternyata di dalam Al-Quran disampaikan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibu dan bapak, masalul ladina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang mendermakan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti perayaan-perayaan adalah hari besar Islam, atau ibu menyumbang masjid, pesantren, majlis talim, apapun itulah, sifatnya adalah sabilillah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kamasali habbatin, seperti orang menanam satu biji padi di tanah yang subur. Itu satu biji padi akan sab'a sanabila, akan tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 pohon. Padi pak kalau ditanam itu tidak sekepal tangan, paling 3-4 apa ya? 3 atau 4 padi yang ditanam. Tapi ketika dipanen, subhanallah, luar biasa. Nah maka kata Allah mengumpamakan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji padi, lalu dia akan tumbuh 7 pikuli sumbulatin mi'bah, satu pohonnya akan berbuah 100 biji, berarti 7 kali 100 akan diganti oleh Allah 7 wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa jauh lebih besar daripada itu, tergantung keikhlasannya. Maka mudah-mudahan ibu dan bapak yang telah rela mendermakan hartanya, sebagian hartanya di dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, amin ya robbal. Lebih daripada itu, mudah-mudahan menjadikan tabarak, tabungan bank akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang ditemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah menemukan bau yang sangat menyengat. Sedang berjalan, ada bau yang sangat menyengat. Ternyata ya Jibril mahada, Jibril itu sebenarnya ada apa kok baunya sangat menyengat seperti ini? Kata malaikat Jibril, ini adalah baunya Siti Masitoh. Ibu
terang Siti Masito saha? Halo? Sana tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Fir'aun satu-satunya orang yang paling istilahnya ekstrim sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya tidak akan hangus sampai hari kiamat. Karena menurut sejarah baru satu manusia yang mengaku menjadi Tuhan, ya. Fir'aun usianya 620 tahun. Ayahnya adalah Ramses namanya. Ternyata ketika suatu hari Masito sedang menyisiri putrinya, tiba-tiba sisirnya jatuh. Dia mengambil itu sisirnya, mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget putrinya. Ya Masito, coba apa kami tidak salah dengar? Kamu mengucapkan apa barusan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau memang benar-benar punya Tuhan selain ayahku? Ya memang ayahku dan ayah Tuhan dan ayahku dan Tuhan ayahmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cek urang mah dibejakeun ku aing sia ka bapa. Ternyata diadukanlah kepada ayahandanya. Lalu diadililah Masito. Diadililah Masito. Ketika Masito diadili, diancamlah oleh Firaun. Kau tidak kembali lagi mengaku Tuhan kepadaku, kata Firaun. Akan saya engkau rebus. Bukan hanya engkau, sekeluarga, suami dan anakmu. Tapi ternyata dengan iman yang sangat membara di rongga dadanya, ternyata luar biasa ketangguhan imannya Siti Masito. Akhirnya mulailah suaminya direbus, geus teu kabayang bu kancahna katelna segede kumaha. Dengan adalah kekuatan iman di dalam rongga dadanya, tentu istilahnya kewali, kayaknya lambeian tangan bidadari. Tidak merasakan gentar, menyaksikan suaminya direbus. Ternyata Firaun bukan main-main. Lalu adalah Masito yang kedua. Ketika Masito akan dilemparkan, lalu Masito melihat kepada anaknya yang masih kecil. Itu baru beberapa minggu anaknya. Mungkin melihat anaknya, air matanya dia berlinang. Anaknya tiba-tiba langsung ngomong. Ada 4 dalam sejarah bayi yang belum waktunya bicara adalah bisa bicara. Di antaranya putrinya Masito. Kata putrinya, ya Umi, wahai ibu, engkau jangan gentar, engkau jangan takut. Nanti kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Barulah lega Masito. Lalu direbuslah Masito, lalu menyusullah anaknya. Ternyata itu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, mencium bau wanginya adalah Masito. Maka oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, sebelum peristiwa terjadi Isra dan Mi'raj itu, ternyata Rasulullah itu dibelek dadanya, Pak. Dibelek dadanya, dioperasi. Yakin, ainul yakin, dioperasinya itu tidak di Ciereng, di PPN juga tidak, langsung itu di pinggir sumur Zam-Zam oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail, 4 malaikat dibelek dadanya. Bahkan dalam bayanama itu sampai 5 kali dioperasinya Rasulullah. Usia 5 tahun ketika masih ada di rumah itu ibu susunya, yaitu Halimah Sa'diyah. Di usia 10 tahun, usia 15 tahun, usia 40 tahun, terakhir usia yaitu ketika mau Isra dan Mi'raj usia yaitu tahun ke-11 Hijriah. Yang jadi permasalahan kenapa? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kenapa Rasulullah dibersihkan dadanya? Satu pengertian, bukan berarti dada Rasulullah kotor, karena Rasul akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu mengalami 4 alam, Pak. 1 alam nasut, 2 alam malakut, 3 alam jabarut, 4 alam lahut. Ini alam yang dilintasi Nabi.
Maka kejadian Isra Mi'raj itu ayatnya kenapa diawali dengan tasbih subhana, maha suci Allah? Karena budaya orang Arab apabila menemukan sesuatu yang luar biasa, orang Arab itu biasanya suka membaca tasbih subhanallah. Beda jeung urang Pak. Urang mah manggil araneh-aneh teh cenah aya ibu-ibu ngalahirkeun putrana 5 gitu. Kumaha? Cek orang Sunda mah amit-amit. Nah, itu adalah subhanallah. Ternyata ibu dan bapak, dalam Al-Quran itu banyak keajaiban. Kalau kita telah sebelum surat Bani Israel itu ada surat apa ya sebelumnya? Ada surat An-Nahl ya. Sebelum surat Bani Israel itu kan ada surat An-Nahl sebelumnya. An-Nahl itu sebenarnya keajaiban juga. Kenapa dikatakan keajaiban atau luar biasa? Karena An-Nahl itu apa sih? Tawon, terang tawon. Ternyata tawon itu luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Pertama, ada 4 keistimewaan dari tawon. Pertama, tawon itu yang dimakan adalah saripati bunga. Leras. Artinya apa? Orang Muslim kata Nabi kamasalin nahli. Orang Muslim itu harus seperti tawon, yang dimakan itu yang baik-baik. Aya teu Bu pernah menak tawon ngadahar sebelah gitu. Teu aya kan? Artinya yang dimakan itu yang baik, yang thayyiban. Itu kan? Kenapa dasarnya? Karena ketika seseorang memakan barang yang haram, mohon maaf Pak, ketika kita memakan barang yang haram itu ternyata akan menjadikan suatu kotoran di dalam hati kita. Ada satu kalam ulama yang bunyinya sakomul jasad bil auza wa sakomul qulub bidunub. Bila badan sakit, ternyata orang tidak akan merasakan nikmatnya makanan. Rasa lamun keur gering ibu bapak urang disuguhan bakakak, disuguhan daging, sate jeung sajabana, karaos nikmat teh. Naon sababna? Badana keur sakit. Wasaqul qulubi dunub. Ternyata penyakit hati itu adalah diselimuti dosa. Bila kita ingin tahu, bilakah seorang hatinya terlalu banyak dosa, maka tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Subhanallah, berat rasana terek ibadah teh. Makanya sakadap deui ka urang pada bulan puasa sanes. Sok aya geuningan, aya slogan, kadang-kadang aya apa namanya kan? Aya baligo tulisanana teh marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kenapa tidak ahlan wa sahlan ya Ramadan? Padahal artinya sama. Ternyata kalau marhaban itu diambil dari kata dasarnya rohaba. Rohaba itu kalau menurut arti daripada kamus, artinya tanah yang luas dan rata. Artinya kau adalah Ramadan, tamu yang sangat agung, silahkan kau datang, mau ngapain juga. Maka marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang penuh berkah dan ampunan. Kenapa dikatakan berkah? Sebab yang tidak jadi ibadah di bulan suci Ramadan mah jadi ibadah leres teh. Masya Allah tabarakallah, nutara ka masjid oge ka masjid, anu tara gugah wongnya oge gugah darek naon saurnya. Tidurnya orang yang berpuasa sama dengan membaca tasbih. Atau hari itu mah Pak Ustadz nggak sore sare tasubuh sare nepi kalohor udang sholat sare deh wae udang asar sare deh wae nyalamun seueur teuing mah tidurna jadina makruh. Makruh hukum fikih adalah menghilangkan pahala puasana jadi tapi tunggal ganjaran. Gitu. Baik. Maka oleh karena itulah ibu bapak kade salah. Sok aya nu macana kieu marhaban ya Ramadan. Ingat bahasa Arab itu kalau salah melafalkan akan salah arti. Marhaban ya Ramadan. Kalau Ramadan bulan penuh dengan berkah dan ampunan Allah. Kenapa dikatakan ampunan? Sebab man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa 1
bulan penuh maka diampunkan seluruh dosanya. Maka tanggal 1 Syawal itu disebutnya Idul Fitri, bukan Lebaran. Apa bedanya Idul Fitri dan Lebaran? Beda. Kalau Lebaran bahasa nasional, siapapun boleh merayakan Lebaran. Bahkan kadang-kadang anu teu puasa kayak geuningan tanggal 28 teh geus nanyakeun ira cenah euy bari lekek Lebaran, bari ngaroko si eta mah teh nyeun kupatna teh pangheulana. Nah hameuna teu naon da eta mah adalah Lebaran. Lebaran itu bahasa nasional. Tapi kalau orang yang berpuasa itu ternyata tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri, kembali kepada fitro, karena Ramadan artinya pembakaran, dosanya itu dibakar selama 1 bulan. Maka tanggal 1 Syawal itu sudah bersih daripada noda dan dosa. Alhamdulillah. Baik, kalau marhaban ya Ramadan artinya lain Pak. Ramadan, saya dulu di Mekah lihat ada Al-Mustasfa Ramadiyun. Coba nanti Pak disaring. Di Mekah ada Al-Mustasfa, itu rumah sakit. Al-Mustasfa Ramadiyun. Kalau menurut kamus Ramadiyun itu artinya ada matanya bengkak dan belekan. Jadi bocah teh marhaban ya Ramadan, selamat datang yang matanya bengkak dan belekan. Karena salah ucap akhirnya salah arti. Apalagi kalau di dalam sholat Pak, mohon maaf, belajar Fatihah itu harus pakai guru. Karena satu huruf saja tertukar artinya akan lain. Contoh Pak, ihdinas siratal mustaqim, pakai sod apa pakai sin? Pakai sod kan? Sirot itu artinya adalah dinul Islam, agama yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Rob tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Lamun belajarna adalah ngan saukur ningali terjemah huruf Latin teu apal huruf aslina, akhirnya bisa jadi macana ihdinas sirotol pakai sin kecil. Apa kalau sin kecil? Kalau lihat di dalam kamus, sirot itu kalau pakai sin kecil bukan adalah agama Islam, tapi sirot itu artinya surtiun. Apa surtiun? Polisi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Rob tunjukkanlah aku ke polisi yang lurus. Kumaha ieu teh kalah minta petunjuk ke polisi. Ya. Polisi mah kakarek polisi tidur wae geus bahaya apa teu kanyahoan mah. Ya, coba urang mah naik motor, aya polisi tidur kan, jam 4 kan akhirnya cilaka. Ya. Atau pakai sin besar, ihdinas siratal mustaqim, sudah jauh artinya. Apa itu? Yaitu sarton. Apa sarton? Keyeup, terang keyeup. Jalanna ka mana? Jalanna ka gigir kan? Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke keyeup yang lurus. Boro-boro lurus leumpangna ge ka gigir. Atau kita membuang sadahnya saja. Membuang sadahnya saja. Iyyaka kan ada tasdidnya itu. Ya, kalau menurut ilmu alat cek santri malah menghuruf di tasdid asalna 2. Iyyaka tadi nama iyyaka kulantaran hese macana orang Arab dibuang hiji gantian ku tasdid. Jadi lamun tasdid teu dibaca hakikatna membuang satu huruf teu sah ta salatna. Kenapa? Karena Fatihah itu dikatakan umil Quran. Bahkan cek Nabi la yasul sholat illa bi umil Quran. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca umil Quran, yaitu tidak baca Fatihah. Ya. Nah, kalau ada sadahnya iyyaka hanya kepada Allah semata na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan kepada engkaulah nasta'in kami mohon perlindungan atau pertolongan. Dibuang tasdidna Pak, tinggal dina takrib juz awal. Dina sarahna aya iyyaka na'budu artinya dawu samsi, cahaya matahari. Berarti iya karena wudu wa iya karena stain, karena cahaya matahari abdi menyembah dan kepada cahaya matahari kami mohon perlindungan. Musyrik kan itu. Disinilah pentingnya taklim, pentingnya belajar. Ya. Baik, Ibu dan Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi bahwa sebelum surat Bani Israil itu ada tawon, An-Nahl ya. Ternyata Nahl itu pertama yang dimakan adalah yang baik-baik,
Lalu yang dikeluarkan juga yang baik-baik toyiban, yaitu madu. Kan? Madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Lalu yang kedua, keistimewaan tawon itu, Masya Allah tabarakallah ibu dan bapak, ternyata tawon itu bila mana hinggap di dahan belum ada cabang patah karena dihinggapi tawon. Ayat tuh, tangkal dahan tangkal kai semplak karena dientirpan tawon, ayat tuh nggak ada. Artinya apa? Orang muslim pantang bikin biang kerok terhadap lingkungannya. Jadi la yu'minu ahadukum, dalam hadis arba'in kata Nabi, belum dikatakan orang imannya sempurna bila kita tetangga dengan adanya kita selalu adalah menjadikan istilahnya menyakiti atau istilahnya tetangga kita tidak nyaman dengan adanya kita. Maka itulah orang mukmin. Sebenarnya orang mukmin itu selalu memberikan suatu kenyamanan, ya. Lalu yang ketiga, keistimewaan tawon itu, Masya Allah tabarakallah ibu dan bapak, coba sekali diusik kemana orang nyilem pasti ditungguin. Artinya apa? Orang mukmin jangan cari musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Artinya bahwa ketika ada orang yang menghina adalah agama kita, bila perlu adalah nyawa yang jadi taruhan, itulah yang dikatakan orang mati syahid. Baik, hadirin rahimakumullah, kita kembali lagi ke dalam permasalahan awal tadi. Jadi Rasulullah itu ternyata sebelum Isra Mi'raj itu adalah dioperasi dulu. Itu ada yang dimasukkan Pak ke dalam dada Nabi, ada 3. Pertama yang dimasukkan itu adalah Islam, ya. Kedua, yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu yang dimasukkan ke dalam hati Nabi. Artinya apa? Seorang muslim harus mempunyai 3 hal. Pertama iman. Apa itu iman? I'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu tidak nampak kelihatan, tapi kalau lihat di dalam Al-Quran, bahasa amanu itu kurang lebih bergandengan dengan watakau. Leres, amanu watakau, amanu wa amilus solihat. Biasanya kan ada 226 ayat di dalam Al-Quran kurang lebih, kata amanu selalu berdampingan dengan watakau atau amanu wa amilus solihat. Jadi ternyata iman itu yang menggerakkan amal soleh. Berarti iman heula amal soleh heula Pak. Hah? Iman heula berarti setrum itu adalah iman, tidak nampak kelihatan. Amal solehnya itu lampu. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Imanah ayah tapi tara amal soleh itu pun sama. Orang masang KWH tapi lampu na teu meuli, cang moal gitu. Jadi kumargina sakitu adalah da kuring ge iman, salat tara, puasa tara, ngaji tara. Nah iya. Cuman cek Nabi, al iman uryanun walibasuhu taqwa. Iman teh ditaranjang, pakaianana iman itu takwa Pak. Coba kurang terjemahkan di hadis. Sebagian ahli mufasir, ibu dan bapak, kalau Nabi mengatakan bahwa iman itu ditelanjang, pakaiannya iman itu adalah takwa, ayeuna ka manusia heula. Jalma aya hargaan, dihargai oleh orang lain karena dia adalah memakai pakaian. Leres teh. Ibu aya piminantueun bade ka putri ibu, kasep luar biasa, tapi teu make baju daek moal. Moal. Itu kan ya. Jadi maksana kieu Pak. Orang ngaku iman tapi teu aya amal soleh. Nah, ari amal ari teu aya takwaan, berarti itu jalma teu make pakaian. Gitu. Pakaian teh kan loba Pak Ustad. Leres, coba urang terjemahkeun. Dina pakaian panginten aya naon? Aya lancingan, aya acuh. Leres. Garis gedena 2. Ahli mufasir menafsirkan mengenai hadis tersebut, wasir walul iman, calana na iman.
as-sholatul khomsi, yaitu sholat anu 5 waktu Pak. Berarti lamun jalma ngaku iman tapi can sholat nu 5 waktu, berarti can dinaon. Halo, balik deui teu konsen ya. Ibu dan bapak, cek Nabi iman itu ditelanjang, pakaiannya iman itu takwa. Dasir kurima kajenteng ditawaran ku ibu putri ibu masing gelis oge kot ngecelakan tina irung ari teu make baju make heulaana kajenteng rada dekok nong-nong keun wae teu naon nu penting make naon nu penting make baju tah wasir walul iman calanana iman itu adalah salat. Berarti lamun jalma ngaku iman tapi tara salat berarti can di calana. Kira-kira calana luar calana jero? Hah? Calana luar Pak, calana luar sholat. Maka cek Nabi awal mayuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat, yang akan pertama kali ditanya di akhirat itu adalah sholat. Lain zakat, lain ibadah haji, bukan menyantuni anak yatim. Yang pertama kali akan ditanya itu adalah sholat. Ya sok tinggali kurang ari puasa wajib teu sadayana ente kan, anu gering teu wajib puasa, anu nyusuan teu wajib puasa, anu hamil teu wajib puasa. Tapi sholat mah nu gering kedah sholat kedah. Komo ari geus gering mah bahkan utara nu rada jarang oge sholatna kudu leuwih getol, da geus ari geus gering mah geus deukeut atuh Bu paling 2 belokan deui ge nepi di dinya. Nya kan gitu. Maka satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan sholat. Puasa mah lamun memang urang hoream puasa ngadunga ti ayeuna Bu Gusti abdi bere gering sadila bulan puasa. Jadi bulan puasa nu teu puasa teh jalma naon? Jalma gering eta teh. Atawa mun itu gampang tinggal hamil we sok geragi hamilnya. Kan teu wajib tah eta teh nu teu paruasa teh ibu-ibu mah keur haramil eta. Itu kan teu naon. Ngan cek Allah faidatu min ayamin ukhor. Nanti kalau sudah ada sempat waktu harus dibayar. Baik ibu dan bapak, kembali lagi. Jadi kalau diibaratkan bahwa sholat yang 5 waktu merupakan celananya iman, tadi berarti celana luar. Berarti ayat celana jero dong. Ayat naon celana jero na sholat sunnah. Berarti lamun jalma tara ieu mah sholatna teh likum-likum leo selikum-likum koloyo gitu kan ya. Tara sholat sunat si eta mah teu bae teu nanaon ngan meureunang kakarek make kolor candi calana jero. Kumaha rarasaan di udang anjing edan lumpat kumaha sok rarasaan. Ari kitu rek ngeunah gugurawilan meureun lato-latona. Bener tah? Sok ibu-ibu ayeuna jalma nu tara daek salat sunat. Misalkan imamu. Ibu teh kakarek nganggo daster we meureunna ngungkul. Leres teu? Tapi teh di calana jero. Kumaha rarasaan? Hiliwir we kaanginan meureunna tiis. Ya, berarti perlu anu leuwih parah ari sholat taraweh teu katinggalieun, ari beurang ngabuburit sholat farduna ditinggalkeun. Cilaka eta mah Batman. Ari sempakna dipake, ari calana luarna henteu. Itu kan leuwih parah eta. Ya. Ibu dan bapak, calana malpageuh lamun teu dibeubeurang. Wahablul iman kalimatus syahadah. Ternyata beberna iman teh adalah maca sahadat ngeus sahadatna tapi tara sholat si eta mah make beubeur calanana mah eueuh cuma stres leuwih parah kan gitu ya. Nah maka di dalam singkat tasrek itu ada dua, ada idian ada qabul, mengakui dan menerima gitu ya. Baik, calana sudah dibeubeurang geus baju. Nah, baju itu saum Ramadan, saumul iman. Puasa di bulan suci Ramadan itu ternyata merupakan adalah baju naim iman. Anu leuwih parah Pak. Hari puasa dipertahankan teu batal. Hari sholat ditinggalkan. Kumaha ya teh? Kan anu keur nyanyabaan mah boleh tidak berpuasa. Nya.
Ari puasa mah teu dibatalkeun dalbar hoream eta ge halus. Cuman permasalahanna kalau meninggalkan sholat, apalah artinya make baju, make dasi, ari ka hanapna teu dicarana, meureun rantuy jadi 3 eta mah. Kan itu ya? Itu Pak. Puasa oke meureun baju ge aya 2, aya baju luar, aya baju jero. Baju luar itu puasa Ramadan, kan aya puasa sunat, aya puasa Senin Kemis, aya puasa naon Syawal. Ibu bulan Syawal osok kasawalan, osok kasawalan. Man soma Ramadan maksuma atau sitan min sawalin kana kasiyami dahri. Siapa orang yang menunaikan ibadah puasa selama bulan puasa lalu ditambah dengan nyawalan 6 hari, sama dengan puasa 1 tahun penuh. Alhamdulillah. Ya, baik. Ibu dan Bapak, 1 jam ya. Capek Bu? Perasaan? Cekap? Tes. Baik deh Bu. Ya. Nah, kembali lagi bahwa siapa orang yang menunaikan puasa 1 bulan ditambah dengan nyawalan itu karena kasih midahri sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa dasarnya? Begini rumusnya Pak. 1 tahun itu 365 hari. 5 hari haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 kan? Berarti 360 hari. Sedangkan kata Allah, siapa orang yang berbuat 1 kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 30 1 bulan kali 10 300 tanu genep poe teh berarti kalikeun kana 10 jadi genep 10. Maka lamun puasa sabulan ditambah nyawalan genep poe akur jeung puasa itu 1 tahun. Alhamdulillah. Nah, Ibu dan Bapak nanya, kira-kira anu karaos abot kurang anu sabulan apa nu genep poe? Aduh. Rasaan mah nu genep poe nya ini. Naon sababna? Itu kan summa teh tartib itisol, berarti kudu nyambung 2, 3, 4, 5 genep nepi ka tanggal 7. Eta teh waktuna silaturahmi. Sedangkeun kupat masih loba, rendang masih aya, opor daging aya kene, kongguan masih kene asli. Coba urang datang ka kareng bisa minggu. Kongguan pilek berenang tinggal kalengna wungkul, paling aya ge opak geus leuleus. Penipuan wungkul eta teh. Kan? Nah itu. Maka Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, kita kembali lagi bahwa pakaian iman itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, wazirul iman baju ge moal sampurna lamun can make kancing. Naon kancingna iman? Kancingna iman itu yaitu adalah naon? Az-zakat, Pak. Maka bulan puasa itu biasanya ditutup dengan zakat. Zakat yujaki tajziyah, artinya pembersih. Maka saumul abdi mu'alakun baina sami wal ar hatta yudi shadaqatul fitri. Bila orang mengeluarkan melaksanakan puasa tapi tidak mengeluarkan zakat, maka mu'alakun baina sami wal ar, puasana digantung antara langit dan bumi, artinya tidak akan disampaikan kepada hadrah Allah. Satu-satunya ibadah yang bukan untuk kita yaitu puasa. Salat kanggo urang, leres zakat kanggo urang, munggah haji kanggo urang, tapi ari puasa mah kanggo Gusti Allah. As-saumuli wa ana ajri bihi. Puasa itu kata Allah untukku. Maka oleh karena itulah Ibu dan Bapak, berarti sapaketna nama calana teh jeung baju. Nanya, penting baju penting calana? Nya urang ge Pak kadang-kadang hari di bumi mah di kokolor we wungkul, nyari haridang ibu ge kadang-kadang nya di BHW wungkul. Ya, kan gitu. Teu naon cager kene asal ulah keluar we. Ya. Artinya berarti kesimpulan lewat peringatan Isra Mi'raj ini yang lebih ditekankan adalah jangan sampai meninggalkan apalagi kalau sholatnya berjamaah. Kata hadis riwayat Anas,
man masa ila sholatil fil jamaah kana ka hajin. Barang siapa orang yang melaksanakan melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat fardu berjamaah dicatat sama dengan pahala ibadah haji. Alhamdulillah. Maka ada apa di dalam doa kita kan Allahu Akbar itu ada doanya inna sholati wa nusuki kan ya. Wa nusuki itu berarti ibadah hajiku. Ada orang yang protes, Pak, kalau belum jadi haji wa nusukinya jangan dibaca. Kalau menurut ilmiah memang benar oke dan jadi haji kurang. Tapi kan cek Nabi solu kama raaitumuni usolli, kau sholat seperti engkau melihat kami sholat. Kira-kira anu ningali Nabi sholat sahabat. Aya teu pisini Nabi keur sholat. Teu aya geus inul keur ngabor ya. Jadi teu aya saha anu ningali Nabi sholat? Para sahabat. Lalu kita membaca hadis yang disampaikan oleh para sahabat, berarti urang mah ngan saukur berita daripada para sahabat. Bahkan Rasulullah itu subhanallah, ibu dan bapak, selalu itu adalah berjamaah. Maka ketika kita sholat melaksanakan berjamaah dicatat sama dengan pahala haji mabrur. Alhamdulillah. Maka walaupun belum jadi haji baca Pak, da eta mah sunnah doa kita. Lamun memang kekeh ulah dibaca berarti wa mamati ge ulah dibaca. Wa mamati naon? Maot kan? Engke geus maot kakara dibaca. Oh mamati juga dibaca. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, maka sekali lagi bahwa adalah sebaik-baiknya sholat Isra Mi'raj itu mengingatkan supaya kita jangan melalaikan sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan yaitu sholat. Disebut nage imaduddin, tihangna agama. Urang rekna bangun kenteng cet sagala rupa geus aya pondasina can anggeus. Kenteng bisa diterapkeun moal. Sebanyak apapun amal kita, kalau sholatnya tidak betul, maka wayahna amal yang lain tidak akan diproses oleh Allah. Cuman di dalam I'anatul Thalibin juz awal Soifah 244 di akhirat nanti kalau seseorang meninggalkan sholat ibu dan bapak, maka sholat fardu itu bisa diganti dengan sholat sunnah, bisa diganti. Maka harus rajin sholat sunnahnya. Cuman satu rakaat fardu kalau nanti dibayar dengan sholat sunat di akhirat bisa 70 rakaat sholat fardu bisa untuk mengganti satu rakaat sholat fardu. 70 rakaat sholat sunat untuk mengganti fardu satu rakaat. Berarti kalau subuh kita meninggalkan sholat lalu kita meninggal, maka kita harus menggantinya yaitu dengan sholat sunat kudu sabaraha rakaat? 70 kali 2 kan 2 rakaat, sarakaat teh 70 sholat sunat keur ngaganti 1 rakaat sholat fardu. Berarti lamun subuh ninggalkeun berarti di akhirat kudu nyiapkeun sholat sunat 140 rakaat. Masalahna boga henteu sholat sunatna itu. Kalau tidak ada, barulah malaikat Malik menjempuskan ke dalam neraka, cuman tidak lama, cuman setengah hari akhirat. Kalau satu hari akhirat, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kal pisanati mimma ta'udun, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti sakali itu sholat Pak bakal dikeunna narakana 500 tahun. Dan itu ya, maka jangan sampai melalaikan sholat dan rajin-rajin ya melaksanakan sholat sunnah ya. Itu apalagi dulu ada di Madinah ya, ada sahabat Nabi yang dia sangat rajin sholat berjamaah namanya Sya'ban. Jarak dari Masjid Nabawi ke rumahnya coba bayangin berapa jam? 3 jam Pak. Bisa nggak bayangin kan berapa jauhnya? Kalau kita sekarang berapa meter sih? Itu Sya'ban nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu berjamaah padahal ke masjidnya jauh gitu kan. Nah maka oleh karena itulah hadirin rahimakumullah,
lewat peringatan Isra Mi'raj ini sekali lagi mudah-mudahan intinya mengingatkan bahwa betapa pentingnya sholat sampai ketika Rasulullah akan menghembuskan napas terakhir yang terdengar oleh Fatimah putrinya, oleh adalah Abu Bakar sahabatnya, adalah as-sholat, 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 sholat. Ibu dan bapak, itu saja mungkin sudah 1 jam rapat ya, cukup ya. Intinya lewat peringatan Isra Mi'raj ini sekali lagi mudah-mudahan masjid ini adalah lebih makmur, amin ya robbal alamin. Dan sebagaimana ketika kita mampu kita memakmurkan masjid, insya Allah sesuai dengan namanya adalah al-musyarakah. Bahkan nanti ketika akan menyeberang Shiratal Mustaqim, orang-orang tidak punya kurban, tidak punya kendaraan pribadi, itu nanti masjid akan datang Pak, menyeberangkan seseorang yang senantiasa suka sholat di masjid ya. Jangan sekali-kali ke masjid nanti aja sudah meninggal, na'udzubillah min dari itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita langsung doa. Kita tutup aja dengan doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita bisa berjumpa atau bersatu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa isbaikirul al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa' ulumana wa uluma masyayikhina wa talamidina nama mubarakalana wa lizinika lunasi ajmain. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasin maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga bisa menjadi wasilah dan berkah bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.